Sebentar Bu Budian, mohon maaf suaranya belum terdengar Bu Budian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan. Ya, halo, sudah dengar? Ya, ya Bu, suara sudah jelas, silakan. Lupa ketua ini ya, Kasudin ya, atau Ya, saya? ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, nanti Ibu Kasudin, tapi masih belum ya, belum hadir. Kepada yang terhormat Bapak pembicara, kepada yang terhormat seluruh pengurus dan juga rekan-rekan guru MGMP PPKN Jakarta Timur 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dapat bertemu di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, pengurus juga seluruh anggota yang hadir dalam kegiatan kali ini. Dalam kegiatan ini nanti akan membicarakan tentang sosialisasi pengintegrasian tim migrasi dan adaptasi bencana. Ini berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan nomor 991 /851 tentang mitigasi bencana. Yang berhubungan juga dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah ya, nomor 21 tahun 2008. Hal ini ada hubungannya dengan pandemi COVID saat ini. Oleh karena itu, maka kita harus melaksanakan kegiatan ini. Sebagai guru, kita mempunyai tugas mengajarkan materi tentang bencana dan iklim kepada siswa melalui KD-KD yang relevan dengan pelajaran kita. Nanti akan disampaikan oleh narasumber. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Demikian saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian atas sambutannya, Bapak dan Ibu ya, sambil memang menunggu Bu Linda Kasudin kita memberikan sambutan dan sekaligus membuka ya, tetapi memang beliau pertama memang sibuk dan amanahnya memang seperti itu. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu, yang penting acara tetap berjalan. Nanti ketika beliau sudah siap memberikan informasi ke saya, kemudian nanti, dan mohon maaf nanti mungkin terjeda ya acaranya, saya pikir tidak menjadi masalah. Yang penting makna dari kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf ini untuk pengawas kita ya, Pak Suparno, itu juga mohon maaf saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, beliau izin tidak bisa bergabung, sama ya, ada kegiatan juga ya, karena kita sama-sama menyadari ini memang sikon-sikon seperti ini Bapak dan Ibu, saya sendiri adalah juga wakil kepala sekolah, ini melihat kegiatan sekolah ini memang semuanya hampir luar biasa, seperti itu Bapak dan Ibu.
Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu-satu ini ya. Ya, ada Bu Sri Rahayu dari 117, ada Ibu Kemalasari dari 149 ya. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Jadi kita langsung saja kepada narasumber Bapak dan Ibu ya, tanpa apa namanya menunggu siapapun ini, Bapak dan Ibu, ini masih alhamdulillah. Bu Linda Ini ada. iya. Bu Linda ada tadi. Halo. Hilang lagi. Belum Pak, belum. Ini belum. sebentar. Ini memang mungkin juga terkendala oleh termasuk sinyal ya. Ini memang kendala. Kayaknya udah hari Jumat Minggu ya. Ya, sebentar Pak. Memang ini sepertinya masuk tadi Pak, sepertinya Pak. Iya. Ya, betul ya. Bu Linda, mohon maaf, apakah sudah bergabung Bu Linda? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik, saya ucapkan selamat siang, selamat datang Bu Linda, Ibu Kasudin kita. Terima kasih, sangat senang hati Bu, karena saya sepertinya Ibu ini memang karena mendampingi kepala dinas, sepertinya nanti tidak bisa seperti dan malah kok alhamdulillah bisa. Baik, langsung saja Bu Linda, kami berikan waktu ya. Bu Linda, kami berharap Bu Linda pertama bisa memberikan sambutan dan sekaligus Ibu membuka acara ini. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua MGMP PPKN SMP tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya, yang saya hormati rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para guru PPKN. Ini guru PPKN SMP Sekota Administrasi Jakarta Timur 1. Ya. Puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom ini dalam rangka saya ikut kegiatan Bapak dan Ibu, yaitu workshop sosialisasi mitigasi bencana. Saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Hari ini betul sebenarnya saya mendampingi Bu Kadis tadi. Ada kunjungan Pak Menteri, Mas Menteri kita. 3 sekolah dikunjungi, 3-3-nya di Jakarta Timur. Jadi dari kemarin memang agak lelah mempersiapkannya. Hari ini mulai dari SD, SMP, SMA, di kecamatan yang berbeda-beda. Jadi dari pagi saya sudah berangkat. Sebenarnya sebentar lagi saya harus berangkat rapat ke dinas, tapi karena saya merasa tadi udah banyak bertemu dengan orang, sehingga saya lari dulu ke rumah untuk sebentar bersih-bersih mandi. Tapi saya masih menyempatkan waktu saya ingin menyapa Bapak dan Ibu para guru PPKN SMP. Bapak dan Ibu melihat judulnya hari ini adalah workshop sosialisasi mitigasi bencana. Nanti tentu saja produknya adalah ada silabus dan perangkat pembelajaran PPKN terkait mitigasi bencana. Sebagaimana kita tahu, tujuan Bapak dan Ibu membuat ini tentunya adalah mitigasi, adalah untuk meminimalkan, mengurangi dampak-dampak bencana atau tindakan memperkecil memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana-bencana yang Bapak dan Ibu maksudkan tentu bermacam-macam. Ada yang bencana banjir, mungkin juga gunung meletus dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu merasa perlu membuat satu silabus jadi dan perangkat pembelajaran. Tentu hal ini juga sesuai dengan dasar hukumnya ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Jadi sebenarnya memitigasi bencana ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya guru PPKN.
tapi diinisiasi oleh guru PPKN. Saya sangat senang sekali, makanya saya merasa perlu bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, karena saya anggap ini adalah sebuah kegiatan yang sangat penting. Walaupun sebentar lagi memang saya agak telat, nanti berangkat lagi rapim dinas, tapi nggak apa-apa. Saya juga merasa melakukan kegiatan yang penting untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin tidak terpikir ada kegiatan yang sederhana yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk memitigasi bencana. Mungkin nanti larinya ini adalah mencegah bencana banjir, juga mungkin yang lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara penyumbang polusi plastik di dunia. Ini saya tidak tahu apakah sudah bergeser, apakah peringkat kita sudah makin membaik dalam arti berarti angkanya makin besar. Karena kemarin kita adalah penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Jadi masih ada pameo di masyarakat bahwa kali adalah tempat pembuangan sampah. Bahwa situ adalah tempat pembuangan sampah. Ini menjadi tugas kita bersama. Bapak dan Ibu sepertinya kelihatan sederhana, kelihatan sepertinya biasa saja pembuangan sampah plastik itu. Tetapi tanpa kita sadari, itu akan membuat dampak yang sangat besar untuk kita semua sampai nanti anak cucu kita, Bapak dan Ibu. Saya berharap lewat forum ini, teman-teman guru PPKN, karena saya senang dengan judul ini, memitigasi, berarti kan kita memperkecil dampaknya. Memperkecil dampaknya berarti ada yang harus kita lakukan secara preventif. Usaha kita secara preventif nanti akan juga menghasilkan bahwa tujuan kita nanti akan tercapai. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya, semoga nanti Bapak dan Ibu nangkap apa yang saya maksudkan dan menjadi sebuah tindak lanjut. Bapak dan Ibu, sebetulnya saya adalah seperti Bapak dan Ibu dulu adalah seorang ibu guru. Jadi saya mengatakan saya bangga menjadi guru, sehingga saya selalu senang bertemu dengan teman-teman guru. Saya dulu adalah guru bahasa Inggris di SMK. 10 tahun saya menjadi guru, saya sudah menjadi kepala sekolah SMK. Saya menyelesaikan tugas saya menjadi kepala sekolah SMK dalam usia 50 tahun. Berarti diangkat menjadi kepala sekolah itu 42 tahun. Sehingga saya merasa ketika saya jadi kepala sekolah, larinya saya itu kencang banget Bapak dan Ibu. Speednya kalau dibaratkan mobil mungkin speednya 140, 160, kadang-kadang ngebut sampai 180. Di satu sekolah yang paling nyata saya lakukan adalah saya sebenarnya berhasil waktu itu membuat sekolah yang saya pimpin termasuk sekolah besar tidak ada penggunaan plastik sama sekali. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Saya awali dengan sosialisasi kepada orang tua murid. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, sosialisasikan kepada orang tua sehingga nanti tingkat keberhasilan ini kita harapkan, ekspektasi kita harapkan tinggi karena orang tua mendukung kita. Saya undang orang tua yang pertama, Bapak dan Ibu. Saya katakan begini, Bapak dan Ibu, saya berikan 2 minggu waktunya. Bapak dan Ibu siapkan, belikan tempat minum anak-anak. Anak-anak saya waktu itu jurusan STM. Saya bilang sama mereka waktu itu masih suka ya berantem anak STM-nya. STM swasta mana dengan mana. Saya katakan kepada anak-anak itu, anak-anakku yang ganteng-ganteng, saya bilang, Ibu Linda akan melihat kalian makin ganteng lagi kalau ke sekolah itu bawa tempat minum. Bawa tempat minum dari rumah. Kalaupun nggak sempat diisi karena buru-buru, udah tarik aja tempat minumnya nanti diisi di sekolah. Bawa tumbler dan sebagainya dan sebangsanya bawa ke sekolah. Ibu akan berikan waktu 2 minggu. Dalam 2 minggu persiapan, sesudah 2 minggu kalian sudah tidak menemukan ada yang jual aqua botol atau apa, aqua itu ya merek ya nggak boleh saya sebutkan ya. Minuman kemasan tidak akan ada di sekolah kita ini. Saya berikan waktu 2 minggu.
2 minggu ini masih sosialisasi pembelajaran. Secara maraton juga saya undang orang tua, saya katakan orang tua, teman-teman semuanya, kalau anak bapak dan ibu nanti tidak ingin kehausan anak-anaknya, berikan mereka tempat minum, nanti kita akan isi nanti di sekolah. Orang SMK itu kan pintar berwirausaha Bapak dan Ibu. Jadi sampai saya ukur 1 gelas aqua, gelas itu kan kecil ya. 1 gelas aqua waktu itu harganya Rp500.000 kalau nggak salah, Rp500. Lalu saya isi lagi, saya cobakan isi gelas ini ke dalam 1 gelas yang Bapak dan Ibu mungkin tahu, yang gelas yang ada pegangannya gitu ya. Saya ukur ke situ, isinya itu masih kira-kira ada sisa 3/4 di atas. Lalu saya hitung-hitung, saya akan penuhkan ini gelas untuk anak-anak, tetap dijual Rp500 di sekolah. Caranya adalah orang SMK ini harus pintar berbisnis waktu itu. Jadi anak-anak PKL, saya PKL kan mereka di sekolah, atau mereka pendidikan kewirausahaan, saya buat mereka harus piket di kantin sekolah, ada 1 kantin sekolah, pojok kantin sekolah, 4 orang anak setiap hari mereka bertugas di sana, tapi ini dihitung masuk sekolah, Mereka tugasnya adalah, karena kami SMK harus bisa berwirausaha, tugas mereka adalah mengisi gelas. Saya punya gelas 500, jadi saya beli dari uang BOP dengan bos. Beli gelas sebanyak 500, murid saya itu 1.200. 500 saya belikan, anak yang 4 bertugas mengisi 1 meja setiap pagi, diisi penuh. Sehingga kalau jam istirahat, ada anak datang, bawa botolnya sudah kosong, atau nggak sempat beli di rumah, dia boleh memakai gelas ini minum sampai habis, akan disingkirkan bahwa ini adalah gelas yang kotor. Ada anak sudah bawa botolnya dituangkan, oke ini adalah gelas bersih, nanti bisa diisi ulang. Harganya Rp500.000, tetapi Rp500. Tetap kita untungkan anak-anak karena gelas ini sudah penuh. Sedangkan tadi kalau saya ukur, 1 gelas aqua itu masih agak tinggi kurangnya di atas. Ini memang kami berwirausaha, anaknya yang bekerja setiap hari harus mendapat keuntungan dibagi untuk anak-anak ini. Mereka lagi belajar berwirausaha. Jadi dalam tempo 2 minggu itu betul-betul di sekolah itu tidak ada menjual air minum kemasan. Termasuk kantin saya tidak boleh menjual es anak-anak itu yang berwarna-warna itu, tidak boleh menjual itu menggunakan plastik. Mereka lagi-lagi anak bawa gelas sendiri, anak bawa botol sendiri, mereka akan menggunakan itu. Bayangkan Bapak dan Ibu, yang saya lakukan sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Bayangkan kalau 1.200 anak setiap hari, anak STM, minumnya kan nggak mungkin 1 botol aqua ya. Anak STM habis lari-lari olahraga minumnya satu botol aqua yang 600 ml kali, itu pun nggak cukup. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau 1.200 anak setiap hari, dalam 1 hari mungkin kita buat minimal deh 1 botol aqua segini, itu harus dibuang ke bumi setiap hari. Itu baru sekolah saya saja. Bagaimana dengan yang lain? Berapa ratus sekolah ada di Jakarta? Kalau setiap hari kita buang plastik ke bumi kita yang tercinta ini, bumi Jakarta, kebayang nggak Bapak dan Ibu? Itu 20 tahun itu plastik yang kita buang ke bumi lalu tertanam di tanah tidak akan terdaur ulang, tidak akan hancur. Karena dulu kita belum bisa menciptakan, lain memang orang luar negeri sudah banyak menciptakan plastik, di mana plastik itu dalam tempo beberapa lama itu akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau Indonesia sudah baru mulai kali sekarang ini sudah mulai. Nah, saya titipkan ini Bapak dan Ibu kepada guru PPKN, karena saya dengar ini sekarang mitigasi bencana. Ini bencana ini termasuk yang saya sebutkan ini. Saya tidak tahu apakah ini yang termasuk di dalam silabus Bapak dan Ibu. Tetapi ini saya titipkan kepada Bapak dan Ibu.
nanti bicara kepada para kepala sekolah masing-masing. Nanti saya akan bicara kepada semua kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK se-Jakarta Timur 1. Supaya kita sukseskan ini. Pionirnya nanti adalah guru PPKN di sekolah masing-masing, khususnya ini SMP yang saya berhadapan ini. Jadi jangan berpikir Bapak dan Ibu itu sendiri, saya nanti akan bicara lewat kepala sekolah, supaya mari kita mulai memitigasi bencana. Ini bencana besar itu nanti bagi kita, bagi anak cucu kita barangkali kalau kita tidak mitigasi dari sekarang. Saya makanya tadi walaupun saya harus berangkat, saya berpikir saya harus penting berbicara dengan teman-teman saya para guru. Karena saya merasa walaupun saya sudah sekarang tidak seperti Bapak dan Ibu mengajar anak-anak, saya masih tetap mengatakan jiwa saya jiwa guru. Belum bisa lari dari situ. Jiwa saya jiwa guru Bapak dan Ibu. Jadi saya tetap seperti Bapak dan Ibu semuanya. Semangat Bapak dan Ibu untuk menjadi pionir mitigasi bencana, masuk ke silabus, ya kan, masuk kepada perangkat pembelajaran. Ini sebuah kegiatan yang sangat berarti bagi saya. Selamat, terima kasih atas kegiatan ini yang sudah diprakarsai oleh MGMP PPKN Jakarta Timur 1. Kegiatan ini jangan hanya di sini saja, tetapi berkolaborasi dengan teman-teman untuk mensukseskan mitigasi bencana ini, karena betul-betul kalau kita tidak mitigasi dari sekarang, apa yang terjadi? Bapak dan Ibu kalau baca artikel 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Seram kan membayangkan, katanya 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan tindakan pencegahan, ini mungkin kita bisa selamatkan bersama-sama. Jadi jangan berpikir, emang guru PPKN bisa melakukan sesuatu? Oh bisa. Guru itu dahsyat Bapak dan Ibu. Setiap guru itu dahsyat, sehingga kita bisa berbuat hal-hal yang besar lewat kegiatan-kegiatan yang kecil. Kalau saja tadi berhasil nanti kita buat mitigasi bencana dengan tidak membuang sampah plastik di Jakarta Timur 1, keren luar biasa itu. Padahal sebenarnya kegiatan itu adalah kegiatan yang sederhana Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan tugas ini Bapak dan Ibu, tugas berat tapi mulia. Saya senang bertemu dengan Ibu semuanya dengan judul yang sangat baik ini. Saya sangat tertarik. Saya nanti akan berbicara lewat para kepala sekolah supaya kegiatan ini didukung dengan baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Atas seizin Bapak dan Ibu, saya disuruh nih untuk membuka acara ya. Atas seizin Bapak dan Ibu, ada ketua MGMP-nya pastinya, ada teman-teman pengurus. Ya, atas seizin Bapak dan Ibu, dengan berharap kepada Yang Maha Kuasa, kegiatan ini membawa dampak yang positif yang sangat besar untuk kita semua. Dengan resmi kegiatan workshop sosialisasi mitigasi bencana resmi dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun nanti saya tidak bisa mendampingi Bapak dan Ibu sebentar, saya mau berangkat karena saya tadi pulang bersih-bersih sebentar di rumah karena banyak bertemu dengan orang hari ini. Karena saya ingin sehat, kita ingin sehat semuanya. Dengan sehat kita bisa berkarya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Linda ya. Alhamdulillah ya, Bu Linda Romauli Siregar akhirnya bisa hadir ya di tengah-tengah kita, bisa memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu. Perlu kami pertegas lagi Bapak dan Ibu ya, ada pesan ya, tentunya ada pesan dari Bunda kita ya, Bunda Linda, bahwa kegiatan ini yang pertama adalah ini bagian dari mengurangi resiko. Jadi mitigasi sendiri adalah mengurangi resiko Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi dikatakan Bu Linda Jakarta 10 tahun lagi tenggelam ya, ini juga menjadi PR Bapak dan Ibu. Kalau memang kita cinta dengan wilayah kita ya, ayolah kita selamatkan bersama-sama sesuai dengan tupoksi, intinya seperti itu. Ya, dan kegiatan ini juga apa yang Bu Linda sampaikan, ya ini tertuang di dalam peraturan pemerintah Bapak dan Ibu. Jadi ini jelas dan ini adalah tanggung jawab semua. Ya, jadi bukan hanya guru saja, tapi kita kan adalah agen perubahan. Seperti itu ya Bu
Ya. Bunda Linda ya. Ya. Ya, dan diharapkan kegiatan ini adalah kontinu, tidak berhenti sampai di sini. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang saya ambil dari Bunda Linda. Terima kasih banget Bu. Saya yakin Ibu sangat sibuk karena saya melihat kegiatan sekolah ini ekstra luar biasa Bu. Itu baru tingkat sekolah loh Bu. Dan hanya satu sekolah. Bagaimana Ibu? Saya tidak bisa membayangkan seperti itu. Ya. Terima kasih Bunda Linda. Mohon izin Bapak dan Ibu ya. Saya undur diri untuk melanjutkan tugas ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya Linda. baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Baik, Bapak dan Ibu, ya, mari kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan Bu Linda tetap beraktivitas, ya. Kita doakan beliau tetap sehat, semangat, dan tidak bosan-bosannya selalu mendampingi kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Baik, menginjak acara inti Bapak dan Ibu, kita langsung saja, ya, karena waktu juga tetap berjalan, gitu ya. Kita langsung saja kita menyapa ke Bapak Robianto, ya. Ini beliau nih orang tua kita. Kita ini selaku yang masih muda-muda selalu merepotkan beliau, selalu. Dan mudah-mudahan Pak Robianto ini kita doakan bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Kita doakan bersama-sama Pak Robianto, Bu Feni selalu sehat ya. Amin. 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 Ya. Supaya ketika kita undang ya, kita minta sharing ilmunya, beliau alhamdulillah selalu siap. Kepada Pak Robianto ya, dengan hormat kami persilahkan Pak untuk memberikan materi ya. Saya mengingatkan bahwa pada kesempatan ini kita materi kita adalah tentang workshop sosialisasi mitigasi bencana ya. Nanti dalam rangka penyusunan silabus dan perangkat pembelajaran terlebih ya, khususnya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kepada Pak Robi, monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Suaranya unmute. Ya. Baik, begini Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Jadi begini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua mudah-mudahan ini sebagian besar pernah bertemu ya, pernah tatap muka ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun di layar ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu ya, bertemu lagi dalam ya tatap muka langsung dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu, mengenai mitigasi bencana ini, jadi sebelum saya bicara lebih jauh, saya sampaikan dulu kronologisnya ya. Jadi pada tahun pembelajaran 2020-2021 itu kami ketua-ketua MGMP, SMP dan SMA itu dikumpulkan oleh Pak Mukodas, yaitu Pak Seksi Kurikulum ya di Dinas, untuk melaksanakan instruksi dari Gubernur tentang kegiatan strategis daerah, yaitu tentang mitigasi bencana dan iklim, ya, perubahan iklim. Ya. Nah, disadari bahwa di Jakarta, terutama di Jakarta ya, karena ini kan kaitannya dengan kegiatan strategis daerah. Jadi kita terfokus di Jakarta, bahwa di Jakarta ini banyak bencana. Jadi banyak bencana yang di Jakarta, apakah itu bencana alam, atau bencana non-alam, atau juga
bencana sosial. Ya. Kemudian disadari bahwa bencana tersebut menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Yang ketiga, adanya perubahan iklim dunia yang berpengaruh kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya kesadaran dari kita untuk ya mau tidak mau kita bersahabat dengan bencana. Artinya bencana itu memang ada, ya. Kemudian harus kita sikapi bencana itu, harus kita minimalisir korbannya. Kemudian perubahan iklim dunia ini juga harus kita sikapi, kita antisipasi. Nah, upaya yang paling tepat adalah mitigasi bencana. Nah, karena itulah diharapkan siswa, masyarakat itu semua berperan serta dalam mitigasi bencana. Semua warga Jakarta. Ya. Nah, dalam hal ini siswa kan juga warga Jakarta, guru kan juga warga Jakarta, maka guru dan siswa juga harus berperan dalam mitigasi bencana. Salah satu langkah yang tepat adalah memasukkan dalam pembelajaran. Nah, karena itulah kemudian disiapkan silabus tentang mitigasi bencana. Untuk Mapel PPKN, kebetulan saya yang ditunjuk sebagai ketuanya, kemudian ada 5 orang timnya ya Bapak Ibu. Nah, inilah hasilnya yang hari ini akan saya sampaikan. Ya, mohon maaf izin untuk share screen ya. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah jelas Pak? Jelas ya? Ya, sudah jelas. Ya. Jadi sosialisasi, pengintegrasian, mitigasi, dan adaptasi bencana iklim dalam pembelajaran PPKN. Jadi hari ini akan disampaikan tentang pengintegrasian, mitigasi, dan adaptasi bencana iklim dalam pembelajaran PPKN. Bentar, Bapak Ibu. Nah, ini. Dari awal dulu ya informasinya. Jadi mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Ini resiko bencana mau tidak mau artinya bencana itu tidak bisa kita tolak lah ya. Ya. Nah, mengurangi resiko itu baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi bencana, itu mitigasi. Ya. Kemudian bencana, nah, bencana ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, ya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ya. Itu bencana. Nah, mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini adalah aktivitas kita, ya, yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, ya, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika terjadi bencana. Jadi ketika terjadi bencana itu korbannya sesedikit mungkin.
baik korban jiwa maupun korban harta. Ya. Nah, Jakarta ini penting kita mitigasi karena ya kita dekat dengan bencana. Ya. Pertama karena letaknya di daerah pesisir. Daerah pesisir ini kan daerah dekat pantai ya. Nah, luas daratannya 664 km persegi. Tidak begitu luas Jakarta itu. Ya. Permukaan tanahnya itu semakin turun. Menurut LIPI itu turunnya di beberapa tempat itu 6 cm per tahun. Kalau kita yang wilayah Jakarta Timur bagian selatan mungkin tidak, atau ya karena kita ini hari-hari biasa ya jadi nggak terasa ya. Nah, tapi daerah-daerah tertentu yang dekat laut itu intrusi air laut itu terasa sekali. Ya. Air laut masuk ke daratan itu mengganti air tanah yang disedot setiap hari oleh kita. Kita ini kan rata-rata masih memakai air pompa ya, pompa tanam ya. Mungkin beberapa saja yang menggunakan pump. Ya. Kemudian Jakarta dilalui oleh 13 sungai besar, sehingga kemungkinan terjadi banjir kalau terjadi hujan di selatan itu sangat besar. Jadi sungainya banyak. Jadi kalau tidak dimitigasi ya gampang banjir, apalagi kalau di selatan itu gunungnya hutannya habis, ya sudahlah ya. Kemudian penduduknya yang sangat besar 11 juta lebih tahun 2020. Pusat perkantoran dan industri, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan ya. Ini yang mendorong bahwa kita ini harus memitigasi bencana. Kita pusat perkantoran, pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan. Kalau terjadi bencana, kita tidak mengurangi korban, meminimalisir korban, ya tentu tidak bisa kita bayangkan lah bagaimana penderitaan kita. Ya. Nah, ancaman bencana di Jakarta ini yang mendorong kita untuk memitigasi ya. Nah, ini bencana alam, klimatologi katanya lah gitu ya. Bencana yang diakibatkan oleh iklim ya. Ada banjir, ada kekeringan ya. Kekeringan menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Banyak terjadi kebakaran di musim kering ya. Walaupun katanya Jakarta nggak mengenal musim, tapi umumnya kebakaran itu terjadi di musim kering. Ya. Kemudian bencana non alam. Nah, ini bencana penyakit. Nah, ini misalnya seperti yang sekarang inilah ya. Ya. Kemudian bencana sosial. Jakarta yang tingkat perekonomiannya itu sangat berbeda, perbedaannya sangat tajam, kemudian datang dari latar belakang suku yang berbeda-beda, banyak, tingkat sosialnya juga beda-beda, maka mungkin terjadi tawuran. Tawuran anak sekolah, tawuran antar warga, ya, tawuran antar komunitas, ya. Nah, kemudian kerusuhan, ya, misalnya Jakarta karena pusat pemerintahan banyak demonstrasi. Demonstrasi ini banyak yang berakhir dengan rusuh. Ya. Nah, rusuh itu korbannya tidak hanya mereka yang ikut demonstrasi saja. Warga masyarakat, lingkungan juga menjadi korban. Kemudian juga terorisme ini, ya. Nah, inilah bencana-bencana yang mengancam Jakarta. Nah, pemerintah
pemerintah kita, gubernur dan stafnya, termasuk kita juga ya, karena kita adalah bagian dari pemerintah, kita berkomitmen dalam mitigasi bencana. Karena kita ingin sekali memitigasi bencana. Bagaimana ya? Kita punya kesiapsiagaan ya, ketika tidak terjadi bencana. Kita siapkan peringatan dini semaksimal mungkin. Kemudian ketika terjadi bencana, ya, kita melaksanakan tanggap darurat. Kita melaksanakan rencana operasi dan sebagainya. Kemudian setelah tanggap darurat kita pemulihan dari bencana itu. Kemudian setelah pulih kita menyusun lagi rencana bagaimana supaya ke depan bencana yang sudah pernah terjadi itu seminimal mungkin terjadi korban. Nih ya, penanggulangan bencana meliputi pra bencana, ya. Bagaimana sebelum terjadi bencana, ya. Bagaimana jika situasi tidak terjadi bencana, bagaimana kalau daerahnya itu rawan potensi bencana, ya. Kemudian tanggap darurat, apa saja yang kita lakukan pada saat terjadi bencana itu. Apakah si korban, apakah yang tidak menjadi korban atau masyarakat sekitarnya. Ya, oke. Nah, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini sangat dipentingkan, ya, di peran serta masyarakat itu. Ya. Penanggulangan bencana, ya. Ini ada pentahelik. Pentahelik itu ada 5 unsur yang berperan serta atau yang kait-mengkait dalam sebuah atau dalam satu peristiwa bencana, yaitu pemerintah, ya, akademisi, ya termasuk kita lah akademisi, ya ini orang-orang yang pandai dalam memitigasi, ya, menyelidiki tentang bencana. Kemudian masyarakat, kemudian media massa, dan dunia usaha. Nah, dalam hal ini yang akan kita lihat adalah masyarakat. Ya. Nah, masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana. Ya. Nah, ke depan kita harus merubah paradigma masyarakat itu, ya, yang selama ini masyarakat adalah diselamatkan, menjadi objek yang diselamatkan atau ditolong, ya, itu harus kita ubah menjadi penyelamat. Jadi kita ini ketika terjadi bencana, kita bisa menyelamatkan orang. Apakah saat terjadi atau kita ini sebagai korban, misalnya daerah itu ada bencana, bagaimana kita menjadi penolong lah, menjadi penyelamat. Kemudian yang biasa ditolong itu menjadi penolong. Itu paradigma yang akan kita ubah. Ya. Nah, tentu di sini yang mengubah adalah kita. Ya. Nah, itu. Nah, kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Bila mana terjadi bencana atau kedaruratan di suatu wilayah yang terkena atau menjadi korban adalah masyarakat. Ya. Nah, siapa yang membantu ketika terjadi bencana itu? Pas blok bencana begitu ya. Nah, kita mengharap bantuan kemanusiaan. Ya, bantuan kemanusiaan ini sering datang terlambat. Kadang-kadang juga nggak tepat. Masyarakat itu saja yang ditolong, yang sana-sana enggak, misalnya kan gitu ya. Nah, karena itulah dalam hal ini kesiapsiagaan masyarakat itu sendirilah yang diharapkan. Masyarakat sekitar lah,
ditumbuhkan kesadaran untuk menanggulangi bencana itu. Dan utamanya adalah kemandirian. Nah, ini jangka panjang yang ingin kita capai. Nah, tentu di sini bahwa apa kontribusi kita sebagai pendidik dalam rangka ke sana tadi itu. Masyarakat sebagai pihak yang dalam bencana itu menjadi subjek dan menjadi objek, kemudian yang harus kita ubah dari diselamatkan menjadi penyelamat, yang bisa ditolong menjadi penolong. Nah, apa kontribusi kita sebagai pendidikan? Kita guru nih ya. Nah, siswa kita yang tentu kita yang menjadi objek kita adalah siswa. Jadi bagaimana kita ini kan kalau berhubungan dengan masyarakat sekarang kita tidak ya, sulit. Nah, yang paling mungkin adalah siswa. Siswa ini kan kita tanamkan dalam tujuan nasional itu kan ada afektifnya, kita tanamkan, keterampilannya kita tanamkan, kemudian juga kognitifnya. Jadi bagaimana kita membentuk sikap dan kepribadiannya, memiliki konsep pemikiran yang cerdas dan terampil. Nah, tentu di sini kaitannya dengan kebencanaan. Ya. Nah, bagaimana kita mencapainya itu? Ya, membentuk sikap siswa tadi. Ya. Nah, ini kita mengintegrasikan materi kebencanaan itu dalam pembelajaran kita. Ya, mitigasi bencana dan perubahan iklim itu ke dalam pembelajaran kita. Jadi kita mengintegrasikan. Ya. Nah, ini. Jadi guru mengajarkan materi bencana iklim lewat KD-KD yang relevan. Jadi kita tidak menambah kompetensi dasar baru, tidak menambah jam baru, gitu ya. Jadi kita mengajarkan materi dan perubahan iklim itu ke dalam KD-KD yang relevan. Nah, ini juga apalagi kita ada surat edaran dari Dinas Pendidikan ini. Ya. Nah, kita sebagai guru diperintahkan untuk mengimplementasikan mitigasi bencana dan perubahan iklim itu ke dalam pembelajaran kita. Artinya kita sebagai bagian dari aparat pemerintah ini kita ditugasi untuk itu. Kan kita pembantu gubernur ya mau nggak mau kita harus melaksanakan program gubernur. Begitu. Ya. Dan memang juga tadi bencana itu di Jakarta kan juga banyak. Ya. Nah, bagaimana mengintegrasikannya ini ya? Nah, tentu yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Jadi peristiwa atau bencana itu yang berkait dengan orang banyak. Tidak harus menambah biaya dalam pembelajaran itu. Tidak perlu menambah jam pembelajaran. Kemudian ya, bukan merupakan mata pelajaran baru. Kemudian apa yang diajarkan itu atau apa yang akan kita susun itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam kita mengintegrasikan materi pembelajaran kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita memasukkan itu? Kita lihat adalah KD-KD dari kelas 7, 8, dan 9. KD-nya apa saja kita lihat, kemudian kita analisis
KD mana yang bisa kita masukkan. Bencana tadi kan sudah kita lihat ya. Nah, kemudian membuat peta konsep. Jadi KD-nya udah jadi, apa yang mau kita sampaikan. Kemudian IPK-nya yang ingin kita tuju itu apa. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran. Nah, baru kemudian kita susun silabus. Ya, susun RPP. Kalau perlu evaluasinya ada, ya, penilaian harian, PTS dan PAS itu ada. Ya. Nah, tentu bahwa nanti kalau ada evaluasi, ya masuk nilainya itu ya di KD yang bersangkutan. Ya. Jadi bukan nilai baru, bukan pada KD baru, tapi nilainya ya bagian dari KD yang kita sisipkan itu. Ya. Kemudian ya ada lampiran materi lah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengintegrasikan ini diberi keleluasaan kepada kita, kepada guru-guru, untuk memasukkan mitigasi bencana itu di KD mana. Di semester mana, terserah. Dan ini tentu nanti kalau sudah di sekolah, itu akan berkolaborasi dengan mapel yang lain. Nah, alhamdulillah nih di Jakarta Timur 1 ini kayaknya baru PKN ya yang maju ya. Artinya kalau lihat dari Ibu Kasudin tadi, bahwa PKN lah yang pertama menyampaikan ke guru-guru. Jadi mitigasi bencana ini Bapak Ibu kepada semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran itu harus memasukkan itu. Nah, kalau PKN ini yang PPKN yang pertama berarti alhamdulillah nanti jadi pionir. Karena nanti mapel-mapel lain juga akan sama seperti kita ini, ya, mensosialisasikan. Ya, mudah-mudahanlah nanti kita di sekolah menjadi pionir ya, artinya bahwa nanti kita sudah tahu duluan. Nah, di sekolah Bapak Ibu, karena semua mata pelajaran itu harus memasukkan mitigasi bencana ini, maka nanti di satu sisi pertama kita semapel kita, satu PPKN. Dalam 1 tahun itu harus ada yang diajarkan. Ya. Tahun ini ya, mudah-mudahan tatap muka. Tahun ini harus ada. Apakah itu di kelas 7, di kelas 8, atau di kelas 9? Atau tiga-tiganya. Jadi dalam satu pertemuan itu khusus tentang mitigasi bencana. Walaupun nanti berkait dengan materi pembelajaran kita. Kelas 7-nya saja, atau kelas 8-nya saja, atau kelas 9-nya saja, silakan. Hanya semester 2 saja, ya nggak apa-apa. Nanti kan mata pelajaran lain juga seperti itu. Nah, nanti dalam satu waktu, kita berkolaborasi dengan mapel lain, menyelenggarakan kegiatan yang berkait dengan mitigasi bencana. Misalnya di sekolah, kita kan sekolah sekarang kan harus ada mitigasi bencana ya. Jadi misalnya kalau ada bencana ini keluarnya lewat mana? Karena ada petunjuk itu ya. Nah, kemudian tempat kumpul di mana kan gitu. Sekali waktu simulasi kalau misalnya ada bencana kebakaran, nih larinya harus di mana ya. Turunnya lewat mana gitu ya. Itu nanti kita bekerja sama dengan seluruh mata pelajaran, kemudian secara teknis nanti kita berhubungan dengan misalnya Dinas Pemadam Kebakaran. Itu salah satu contoh kegiatan bersama-sama. Atau misalnya peringatan Hari Bumi, Hari Air, Hari Hutan, listrik misalnya ya. Nah, itu kan ada itu sekarang banyak. Nah, itu bisa kita gunakan bersama-sama secara kolaborasi dengan mapel lain mengadakan satu kegiatan.
Nah, yang isinya adalah tentang mitigasi bencana. Ya. Nah, ini tujuan yang ingin kita capai dalam integrasi pembelajaran itu. Ya, jadi memberikan dampak pesan moral kepada siswa tentang pentingnya mitigasi bencana, pentingnya upaya-upaya kita untuk meminimalisir korban dari bencana itu. Ya. Pembiasaan baru tumbuh dalam diri siswa. Seperti tadi yang Ibu Kasudin sampaikan itu kan, bagaimana yang semula minum air aqua, beli aqua dalam botol, ini belinya dalam gelas dituang sendiri. Yang tadinya nggak bawa tumbler dari rumah, ini membawa tumbler dari rumah. Itu kan muncul pembiasaan baru. Kemudian nanti siswa juga berpikir lintas mata pelajaran. Bahwa ya, mitigasi bencana itu tidak hanya berkait dengan IPA saja, atau dengan moral saja, dengan PKN saja, atau dengan keterampilan saja, gitu ya. Lari kan itu juga merupakan bagian dari mitigasi bencana. Pinter berenang, ya. Pandai berenang itu juga mitigasi bencana kan. Kalau Jakarta daerahnya banjir kan, orang harus pintar berenang kan gitu ya. Dan pemahaman tentang alam itu pada siswa lebih komprehensif. Artinya bahwa menyadari benar-benar bahwa alam itu harus ya kita harus akrab dan bersahabat dengan alam. Nah, itu tujuan pembelajaran dari tujuan dari integrasi pembelajaran. Ya, contohnya inilah misalnya ya, banjir. Jakarta pernah banjiran seperti ini ya. Nah, ini bagaimana kita meminimalisir. Nah, dikendalikan dengan seperti ini. Misalnya, ya kan, bangun sarana pengendali. Nah, jangan sampai air tumpah sedemikian, tapi dialirkan. Ya. Penurunan muka tanah. Ini ya. Serem ini ya. Nah, ini. Ada rob ya, air pasang laut naik, ini jadi kelelep. Ini karena dua faktor. Pertama adalah penurunan muka tanah, jadi muka tanah turun, kemudian air laut juga naik ya, karena suhu bumi naik sehingga air es di kutub mencair sehingga permukaan laut naik. Kalau kita tidak waspada, ya untuk hal ini ya perlu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah bagaimana kita menghadapi turunnya permukaan tanah dan naiknya permukaan laut. Katakanlah misalnya tembok besar sudah kita bangun di pantai utara Jawa. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan, ya, sehingga banjir rob tidak banyak. Mungkin kita yang di timur tidak begitu berdampak ya, tapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah utara itu ya, ketika pasang naik, nah itu udah air laut naik ya. Seperti itulah. Kemudian juga ini misalnya contoh pembiasaan. Nah, ini yang biasa buang sampah, berangkat kerja buang sampah. Nah, ini kita tanamkan budaya baru, buang sampah pada tempatnya. Kemudian berikutnya biasa membuang sampah di kali. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan baru membersihkan kali. Biasa buang sampah di mobil, ini orang buang sampah sambil nyopir. Nah, ini kebiasaan baru adalah bersedekah. Jadi tidak buang sampah tapi bersedekah. Ya. Makan bersisa.
Anak-anak kan kadang makan sisa itu ada sisanya ya. Nah ini tidak bersisa lagi. Karena kan untuk memproduksi makanan ini kan juga dibutuhkan waktu yang panjang, katakanlah pupuk dan sebagainya. Kalau udah jadi dibuang-buang kan jadi sia-sia. Kan alam juga itu dihasilkan oleh alam, ya. Ya, itulah bagaimana kita sebagai pendidik diharapkan memiliki kesadaran untuk menanamkan mitigasi bencana itu kepada siswa. Jadi ya harus dari kita dulu ya, dari kita dulu untuk bahwa bencana di Jakarta ini harus kita hadapi ya. Tidak kita lawan ya, tapi bagaimana kita mensiasati kalau banjir bagaimana supaya jangan terjadi banjir. Kalau sudah terjadi banjir bagaimana kita menghadapinya. Itu kita tanamkan kepada anak. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk materinya ya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan mitigasi bencana itu ke dalam pembelajaran kita ya. Nah, ini sebentar. Ya. Kita masukkan, nah, kita buat silabus dulu ya. Ini contoh silabus Bapak Ibu. Jadi sebelum membuat silabus, tadi kita katakan, kita pilih KD-KD mana yang bisa kita sisipkan. Syukur bisa kita ambil satu pertemuan untuk menyampaikan mitigasi bencana itu. Tapi itu bagian dari pembelajaran kita. Ya. Nah, dalam hal ini contohnya ini salah satu contoh, yaitu silabus yang diambil di kelas 7 di KD 6 di semester genap ya. Nah, ini di semester 6 ya. Nah, ini semester 6. Semester 2 ya, semester 2 ya. Ya. Nah, ini seperti biasa kita membuat silabus ya. Tentang apanya nih? Kolomnya 1 2 3 4 5. Ini secara teknis kadang-kadang sekolah atau pengawas punya selera sendiri-sendiri ya. Nah, ini dalam hal ini kita buat yang 5 saja, yang 5 kolom ya. Secara teknisnya lah itu urusan masing-masing ya. Nah, dalam hal ini kita contohkan adalah ini ya. 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 Ini KI 1-nya, ini KI 2-nya, KI 3-nya mengasosiasi karakteristik daerah dan menjalin kerjasama berbagai bidang kehidupan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, nah ini kita ambil materi pembelajarannya adalah daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kejadian daerah itu dalam hal ini kita mengambil kejadian di daerah itu. Jakarta kan salah satu hal yang penting kan bencana ya. Nah ini, jadi kita ambil topiknya bencana. Ya. Nah di sini kita ambil yang ini kita kegiatan pembelajarannya. Nah kegiatan pembelajarannya biasalah pembukaan, intinya ya. Nah intinya di sini ya bencana yang di Jakarta. Ya. Jadi yang ingin kita capai misalnya adalah bagaimana siswa mensikapi bencana yang ada di Jakarta. Ya, dalam hal ini bencana di Jakarta. Ya. Ya. Akan kita tampilkan bencana-bencana yang ada di Jakarta. Ya.
Nah, bagaimana sikap anak? Nah, dalam hal ini apakah bencana banjir, apakah bencana kebakaran, atau kerusuhan, atau wabah penyakit. Terpulang pada kita sendiri. Kita menguasainya yang mana gitu ya. Karena kan bencana ini kan bukan bagian dari keahlian kita ya, tapi keahlian kita adalah pendapat anak-anak itu ya. Sikap dan perilaku anak-anak itu terhadap bencana. Ya. Yang kita harapkan adalah itu. Ya, misalnya begini ini contohnya ya. Di pembelajaran kita sampaikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian seperti biasalah, kemudian siswa kita bentuk kelompok, kemudian kita putarkan video. Kan ini tatap muka ya, jadi semua yang kita sampaikan ini adalah untuk tatap muka. Karena tahun 2020 itu ketika menyusun ini, proyeksinya adalah untuk tatap muka. Jadi tahun depan itu sudah tatap muka, 2021, 2022 itu sudah tatap muka. Karena itu kita membuat perangkatnya juga sudah tatap muka. Ya. Jadi seperti biasa kita sampaikan video. Ya. Nah, kemudian setelah itu siswa menyimak, lihat videonya, kemudian nyusun pertanyaan, kemudian kita klasifikasi pertanyaannya, kemudian siswa mendiskusikan, kemudian presentasi. Seperti itu. Ya. Nah, ini silabusnya. Ya. Kemudian setelah silabus ya, kita setelah silabus adalah RPP ya. Nah, RPP. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya. Coba stop screen. Share. Oh, ini. Share. Silabus. Bentar Bapak Ibu. Kenapa ini? Share. Oh, ini silabus. Oh, ini RPP-nya. Ya. Ya ini RPP-nya Bapak Ibu. Untuk RPP-nya juga modelnya terpulang pada kita. Mau yang seperti ini atau yang berupa kolom, ya, terpulang kepada kita bagaimana menyusunnya. Ya. Ya. Oke, ini salah satu contohnya. Ini identitasnya sama biasa. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ya. Saya pesan Bapak Ibu untuk mapel kita ya, mapel kita dan pendidikan agama. KI 1-2-nya kita cantumkan tujuannya. Ya, karena ini kan juga kita sampaikan dalam pembelajaran, ya, walaupun tidak secara langsung. Ya. Ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya sama seperti kita menyusun RPP biasa, ya, motivasi, kemudian kegiatan inti, ya. Nah, kegiatan inti ini ya tadi kita bentuk kelompok, kemudian kita putarkan video, videonya bisa 1, bisa 2, bisa 3, kita ambil saja dari internet, banyak internet yang banyak macamnya, tinggal kebutuhan kita yang apa gitu ya, kebutuhan kita yang mana gitu. Mau banjir, mau kebakaran, mau kerusuhan, ya. Kemudian penutupnya, salah ya. Nah ini penilaiannya. Nah, ini RPP selembar. Nah, selembar itu kan ada yang beranggapan namanya selembar kan 2 halaman gitu ya. Tapi kalau kita bisa perkecil, hurufnya kita kecil-kecilin, ini kan hurufnya besar nih. Kalau ini kita kecil-kecilin bisa 1 halaman. Ya. Nah,
Nah, ini karena hurufnya diperbesar jadi ada 2 halaman. Kalau diperkecil 1 halaman. Ya. Kemudian juga kita bikin lampirannya. Kalau RPP-nya kan sudah itu. Tapi kan juga supaya lebih pas, lampirannya kita masukkan. Ya. Lampirannya itu berupa lembar kerja. Lembar kerja. Ini bisa kita fotokopi ya. Kemudian kita bagi kelompok-kelompok. Ya. Nah, ini. Misalnya ini subpokok bahasan penyebab banjir di Jakarta. Misalnya ini dalam hal ini selera kita ya. Terserah kita mau ngambilnya seperti apa. Karena di sana adalah banjir dan kebakaran, maka ya silahkan diambil. Ya. Baik. Ya. Ini untuk tugasnya, kemudian ini penilaiannya. Kita sediakan saja, kita lampirkan saja, walaupun ini kalau lembar penilaian kan itu sudah kita buat ya. Itu kita masukkan RPP-nya. Kemudian kalau kita sempat juga, kita buat modulnya. Modulnya mana modul? Nah, ini. Ya, kita bikin modulnya Bapak Ibu. Ini contoh nih modul yang kami bikin. Ya. Karena kan setiap mapel harus membuat ya untuk dikumpulkan untuk digabung di semua mapel. Ya. Ini jadi kami buat juga modulnya biar banyak lah gitu. Ya, kalau nanti kita di sekolah ya mau dibikin ya alhamdulillah. Yang penting materi tersampaikan. Ya. Niatan kita untuk menanamkan mitigasi bencana ke siswa itu sampai. Ya. Ini modulnya, contohnya misalnya ya. Nah, kalau kita bikin modul ya sesuai dengan petunjuk atau tata cara membuat modul ya. Ini tata cara yang sudah biasa dipakai ya. Di pembelajarannya apa, tujuannya apa, peta kompetensinya, aktivitas belajarnya seperti apa ya. 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 Kalau misalnya nanti blended artinya tatap muka separuh belajar di rumah. Nah, yang modul ini bisa kita berikan untuk yang di rumah. Yang di sekolah ya kita ajarkan tatap muka. Bisa kita gunakan seperti itu. Ya, ini contohnya, jadi tujuan pembelajarannya tentu yang tadi itu mau dibikin seperti ini bisa, atau tujuan pembelajaran tadi yang ada di RPP kita jadikan kalimat, kita jadikan satu kalimat. Ya. Kemudian peta kompetensinya apa yang mau kita capai, ya. Kemudian aktivitas pembelajaran, ya. Aktivitas pembelajarannya ini kan kira-kira tadi sama dengan kegiatan pembelajaran ya di RPP, ya. Oke, seperti itu, ya. Kemudian ini pekerjaannya, ya. Pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Kemudian bahan bacaan, ini sumber alat, nah, ini yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Ya, seperti itu Bapak Ibu, saya rasa mudah-mudahan cukup, bisa dipahami sekedar wawasan saja. Ya, nanti lebih banyak, intinya adalah kita sendiri punya kesadaran untuk mengajak siswa, masyarakat ya, masyarakat dalam hal ini kan kita yang terdekat kita kan dengan siswa, jadi siswa kita tanamkan kesadaran untuk mitigasi bencana. Nah, kemudian karena ini tuh ada instruksi harus dimasukkan dalam pembelajaran kita, maka kita cari KD mana yang bisa kita masukkan, bisa kita pakai. Kelas 9 mungkin kerusuhan itu bisa kita masukkan itu. Kan ada
di kelas 9 di semester 2 Pak, itu kan ada itu ya. Nah, itu bisa kita masukkan bahwa kerusuhan atau tawuran sebagai salah satu dampak dari keanekaragaman budaya bangsa. Ya. Saya rasa itu Bu Utami atau Pak Ahmadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nanti ada yang bertanya, silakan. Dari saya terima kasih. Silakan Pak Ahmadi. Ya, baik, terima kasih Pak Robi, ya sangat luar biasa menyampaikan materinya, ya. Artinya sebetulnya kalau saya melihat kan materi ini kan kelihatan sederhana ya Pak ya. Ini memang masalah di hadapan kita seperti itu. Mungkin karena kemarin-kemarin mungkin kita tidak ngeh lah ya bahwa ini kadang-kadang hal-hal yang kecil itu sebetulnya menjadi masalah. Contoh membuang sampah itu kan kelihatan kecil itu, tapi ternyata termasuk menurut Bu Linda sendiri kalau kali sekian, kali hari, kali tahun dan sekian, dan itu kali berapa sekolahan itu kan sangat luar biasa seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu ya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Pak Robi, saya juga izin juga ini pertanyaan mau saya buka termin 3 pertanyaan atau satu pertanyaan langsung jawab Pak Robi. Saya lagi masih ada waktu, silakan. Ya, masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Bapak dan Ibu, saya buka pertanyaan. Monggo yang mau bertanya silakan bisa raise hand ya. Raise hand. Ini pertama sudah ada penanya dari SMP Tirta ya. Pak Surya, silakan. Silakan Pak. Dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Masih tertutup mic-nya. Masih ter-unmute. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan terkait masalah tadi Bapak, penyisipan materi berkaitan dengan mitigasi bencana yang sudah diuraikan tadi. Alangkah baiknya gitu Pak ya, contoh RPP tadi di-share dalam grup ini Pak, biar kita bisa pelajari, atau kita bentuk kelompok MGMP terkecil, sub MGMP, katakan per Matraman, katakan untuk kelompok MGMP Matraman dilakukan pengelompokan kecil untuk menyusun materi penyisipan KD-KD mana saja yang harus disisipkan menyangkut materi yang kita bahas ini Pak. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Langsung aja nih dijawab. Ya Pak, langsung Pak. Ya. Pak. Jadi begini, nanti Pak saya sampaikan lewat Bu Dian atau Bu Utami, nanti saya sampaikan, nanti Bu Utami atau Bu Dian yang akan meng-share. Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan. Bapak dan Ibu, silakan bertanya ya. Boleh juga di kolom chat ya. Atau langsung juga nggak apa-apa karena memang ini lebih baik langsung ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ini memang sikonnya sikon zona kritis ini Pak Robi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan lah ya. Alhamdulillah ini kan bagian dari ilmu juga ini Pak. Ya. Dan ini menyelamatkan untuk kita semua Pak ini ya. Ya, sama Pak. Kami juga kita ini waktunya banyak ke depan kan akan banyak kegiatan ya. MITES, kemudian ANBK ya, kemudian apalagi lah ke depan itu banyak tugas, maka kemudian ini kita kedepankan ya. Jadi supaya nanti harapannya paling tidak ya syukur bisa semester ini bisa dimasukkan, kalau tidak ya semester 2 dimasukkan
mitigasi ini di dalam pembelajaran kita. Jadi kita bisa menyiapkan lebih baik. Gitu. Bapak dan Ibu, masih ada? Silahkan. Pak Robi, kalau saya menyimak materi yang Pak Robi sampaikan itu ya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari teman yang ini kan memang sebetulnya kan ini kan kalau Renstra Pak ini kan rencana strategis ini kan memang ya bahasanya kan juga mau tidak mau kan memang harus dilaksanakan Pak ya kan ya, karena memang kita adalah pendidik, yaitu ya sasaran kita yang Bapak sampaikan adalah target kita adalah siswa ya. Target kita sebetulnya kalau di masyarakat ya kita masyarakat karena kita di dalam masyarakat juga kalau dipandang guru itu juga alhamdulillah Pak ada nilai plusnya gitu loh. Ya, alhamdulillah. Apa-apa kok jadi Pak Guru gitu loh Pak. Mohon maaf ada God nampet misalnya Pak Guru ini gitu kan. Itu kadang-kadang padahal kita bukan RT gitu loh Pak. Itu kadang-kadang Pak Guru ini kok masalahnya mbok ya ayo gitu kadang-kadang begitu. Nah, ini menjadi nilai plus. Nah, Pak Robi sendiri untuk di sekolahan Pak gitu ya. Ini kan nanti kan keterkaitan dengan mitigasi ini kan harus memang berkolaborasi dengan mapel yang lain. Nah, ini kira-kira memang di dalam satu sekolahan itu memang membuat program katakanlah berbarengan atau bagaimana Pak teknisnya kalau menurut Pak Robi ini teknis yang kita laksanakan supaya kita mapel PKN dan lain bisa berkolaborasi Pak. Pak, saya butuh sharing dari Pak Robi ini. Ya, terima kasih. Untuk mitigasi bencana ini Bapak Ibu, kalau informasi dari teman-teman ketua MGMP se-Jakarta dan MKKS. Jadi nanti kepala sekolah itu akan disosialisasi juga. Di kepala sekolah seluruh Jakarta, SMP, SMA, SMK itu tentu pelaksanaannya per wilayah. Nanti disampaikan tentang mitigasi bencana ini dalam pengintegrasiannya dalam pembelajaran. Nah, nanti kepala sekolah mengordinir guru-guru. Ya. Nah, tentu barangkali idealnya kalau semua guru kan kita susah ya. Jadi di sekolah itu kan ada koordinator mata pelajaran. Nah, koordinator mata pelajaran itulah berkumpul ya, karena semua mapel kan harus memasukkan mitigasi itu. Jadi supaya tidak semua masuk, artinya tidak semua mengajarkan kan jadi anak jenuh ya. Jadi dibagilah semester ini mapel apa, semester ganjil, semester genap mapel apa, semester ganjil genap ganjil mapel apa. Kemudian kelas berapa. Jadi dibagilah ya. Mapel apa, kelas berapa ya. Ya tentu masing-masing nanti sedapat mungkin ya. Kalau sudah ditunjuk ya siap gitu. PPKN kebagian semester ganjil ya dicari materinya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan, momen-momen kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Seperti tadi misalnya untuk Hari Bumi, nah kita bikin kegiatan apa ini? Atau misalnya bulan Oktober, kegiatan bersama peringatan bulan bahasa, ada lomba puisi, tapi puisinya khusus yang berkait dengan bencana. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Pak untuk pembagiannya. Barangkali nanti di sekolah-sekolah bisa seperti itu. Alhamdulillah itu. Jadi Korma kumpul menentukan mapel apa saja semester ganjil, semester genap yang memasukkan mitigasi. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya. Artinya gambaran kita sudah ada ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silahkan.
Ahmadi mau izin mohon bertanya. Silahkan Ibu ya. Langsung ya, monggo Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Mohon maaf, mungkin saya yang kurang menyimak kali ya dari soal tadi ada kebetulan bersama dengan penutupan pelatihan Pak. Ya. Untuk masalah silabus, biar kita semua ada kesamaan, apakah nanti diberikan setelah acara ini minimal pada saat menyusun RPP kita sudah tahu KD berapa saja yang harus terintegrasi dengan mitigasi bencana ini. Terima kasih Pak. Ya. Ya, monggo Pak Robi langsung saja Pak ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi Ibu Fitra dari 62. 62 ini dengan Bu Bibit ya. Oke. Ya. Baik. Tadi sudah diberikan contoh silabus yang bisa artinya contoh silabus dari KD 6 yang bisa dimasukkan, itu mitigasi. Itu contoh saja Bu. Tadi Pak Surya juga pesannya tadi nanti di-share. Nah, itu contoh saja. Nanti Bapak Ibu membuat sendiri. Kan kadang-kadang lingkungannya beda-beda. Kan kita lingkungannya beda-beda ya. Jadi bencana apa yang bisa kita masukkan kan gitu kan beda-beda. Kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Berarti setiap KD itu bisa berbeda ya Pak, setiap sekolah ya? Kita memasukkan di mananya? Ya, bisa Bu. Jadi KD mana yang mau dimasukkan, silahkan. Disesuaikan. Juga topiknya juga misalnya bisa beda. Misalnya sama-sama KD 6 ya. KD 6 itu. Kelas A, sekolah A ngambil banjir. Karena memang daerahnya daerah banjir. Atau karena sekolah A ini sudah banjir itu sudah bukan hal yang istimewa lagi karena tiap tahun 2 kali, setahun 3 kali banjir, ambil yang misalnya kebakaran atau kerusuhan dan seperti itu. Jadi bisa beda-beda Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang mau kita sampaikan kepada siswa itu apa? Ya, baik Pak, terima kasih Pak Robi. Ya Bu, sama-sama. Bapak dan Ibu, kita break sebentar ya karena mendengar suara azan Bapak dan Ibu. Ya, 24. Indra.
Baik, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Bu Yus, monggo Bu Yus. Ya, Pak Madi. Silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, silakan Ibu. Bu Yusnati ya dari SMP 97 ya Bu. Ya, menyimak sambil Silakan memahami Bu. saya. Ya, silakan. Enggak, Ya. tidak ada pertanyaan. Ya, Saya iya. sambil menyimak saja. Pelan-pelan Ya. memahami. Ya. Mungkin nanti Ya, contohnya RPP aja bisa kami contoh untuk membuat sendiri. Disesuaikan dengan kondisi sekolah juga. Jadi nanti mungkin contohnya bisa di-share sebagai contoh buat kita semua untuk membuat sendiri disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Ya. Ya baik Bu Yus, terima kasih ya. Nanti memang begini ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya kita ya sesuai dengan apa namanya saran dari Pak Robi juga, kita memang harus berkolaborasi. Itu artinya memang ini tidak bisa kita seragamkan kan seperti itu ya Pak Robi ya. Artinya kan tergantung daerah kita masing-masing seperti itu ya. Mungkin katakanlah mungkin kalau saya 44 lebih rentangnya karena memang daerahnya padat itu lebih riskan ke kebakaran seperti itu ya. Kalau daerah-daerah yang mungkin dekatnya Bu Fitra sana itu yang memang selalu informasinya adalah kebanjiran kan lebih ke kebanjiran. Tetapi Bapak dan Ibu nanti tidak ada salahnya untuk saling sharing Bapak dan Ibu gitu loh. Cara memasukkan kita ada di mana seperti itu ya. Supaya kita nanti bisa saling melengkapi seperti itu ya Pak Robi ya, atau mungkin Ya. Pak Robi ada tambahan Pak, bagaimana Pak? Ya, cukuplah. Jadi seperti itu nanti bisa lah misalnya satu kecamatan atau sekolah-sekolah yang dekat saling berbagi pengalaman atau ya berbagi saran bagaimana ya yang dimasukkannya di mana gitulah. Dimasukkannya di mana dan topik apa yang menarik yang bisa menumbuhkan semangat anak-anak untuk berperan serta dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Jadi anak-anak itu seneng lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan seneng di pembelajaran itu dia dalam kesehariannya nanti bisa diterapkan ya. Baik Pak Robi, bahkan begini Pak Robi, ini kan perkembangan kan begini Pak. Sekolahan sekarang ini kan juga sedang sedang rame-ramenya tentang sekolah kolaborasi, yang artinya kita sekolah negeri itu berdampingan dengan sekolah swasta. Saya pikir kalau karena itu berdekatan dengan kita, seandainya kita melaksanakan hal yang mungkin mitigasi itu tadi, kan saya pikir malah lebih klop ya Pak ya. Ya bisa, yaitu ya. Kan pengalamannya bisa lebih banyak. Betul ya. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu ini ya, masih ada sekitar 1 atau 2 pertanyaan. Atau sudah dirasa cukup? Ya baik, Pak Robi, karena sudah dirasa cukup, saya minta Pak Robi sebagai closing statement Pak, monggo sebelum nanti ditutup Pak, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, kita punya kewajiban sebagai pendidik dan sebagai pegawai Pemda untuk melaksanakan instruksi gubernur, ya, yaitu dengan kita menyampaikan mitigasi bencana ini kepada siswa kita, bagaimana supaya siap menghadapi bencana. Seminimal mungkin korbannya sedikit, artinya meminimalisir korban baik jiwa maupun harta benda. Juga bagaimana supaya kita lebih pemahaman anak-anak terhadap alam dan lingkungan itu lebih komprehensif.
lebih lebih sayanglah kepada alam ini, lebih baik sikapnya. Terima kasih, itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Robi atas closing statement-nya. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara sudah berlangsung dengan baik ya, sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Robi dapat kita terapkan ya di wilayah kita masing-masing, Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan nanti ketika memang silabus dan RPP-nya jadi, kami berharap juga kita saling tukar ya, supaya nanti kita menambah wawasan kita lah ya. Oh, ternyata di RPP teman kita di wilayah lain seperti ini, terus di wilayah kita seperti ini. Nah, nanti kita combine dan kita ambil yang baiknya ya kan. Artinya kita juga, karena itu tadi menurut Pak Robi karakteristik ya, masyarakat kita kan berbeda ya, wilayah kewilayahan kita juga berbeda. Seperti itu ya. Baik, sebelum ditutup ini Pak Dede adakah di sini? Pak Dede Alamsyah? Nah, sepertinya beliau tidak ada. Baik Bapak dan Ibu ya, karena waktu memang sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di dalam acara ini ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari acara untuk satu ya, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, menambah silaturahim kita. Mudah-mudahan ini kan sudah menjelang sekolah tatap muka meskipun terbatas ya. Kita berdoa supaya nanti ini bisa terlaksana dengan baik, kita bisa bertatap muka, ada nanti new normal, terus ada normal. Demikian acara ini. Saya atas nama moderator mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke host Bu Utami, silakan. Ya Bapak dan Ibu ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Robi. Ya, terima kasih Pak Robi. Halo Bu Erna, Bu Erni. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Panitia. sama-sama semuanya. Sehat ya, sama kita ini. Sehat Bu Mangga. Sehat. Untuk PPT yang tadi disampaikan oleh Pak Robi, kami share di grup MGMP JT1 ya Bapak Ibu. Kemudian bagi yang belum mengisi link absen, mohon untuk mengisi link absen. Bapak dan Ibu mohon jangan meninggalkan ruangan dulu, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk kenang-kenangan ini ya, untuk bukti dokumentasi. Siap Bu, kalau foto siap. Mari Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu ambil posisi yang bagus ya. 1, 2, sebentar Bapak Ibu. Kita foto bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, ya. Sip, sebentar lagi ya untuk ruang berikutnya. Bentar. Nah, Bapak Ibu saya simpan dulu. Kontrol. Berikutnya, siap-siap Bapak dan Ibu. Ya, untuk ruang 2 ya. Untuk ruang 2 kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu ya. Ruang 2, 1, 2. Oke. Terima kasih. Selanjutnya siap-siap untuk ruang 3. Kita foto dulu, foto bersama. Sebentar saya simpan dulu Bapak Ibu. Ruang 3, siap-siap. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Salam sehat selalu dan semoga sukses selalu. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami semuanya. Bu Tami, Terima kasih. Dan Robi, Bu Tami. Kemudian mangga. Silakan yang mau melanjutkan aktivitasnya. Elif Yang ya. mau live silakan untuk Live live. ya. Terima kasih. Terima Bapak Ibu kasih. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.